Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Atas segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esan malam mangken kita tetap sareng Allah keparingan sehat walafiat, keparingan kesempatan kaampun nabi amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka-muka alaban niat ikhlas sekaulah panjenengan, terutama dekat sahibul hajat, Ibu Nyai Afifah Nyai Husain sekeluarga. Muka-muka itu ta'ah, itu turunan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas derajat rahmat saya tak amal makin sa Allah. Muka-muka kaul panjenengan esapora sudah jutus-jutus. Amin. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, setuju pengamal pengikut Geofili, maka adalah kitab Al-Hikam itu buahi bahwa epakun ngelakoni sejak amal ibadah sekuat tenaga. Kerjakanlah amal ibadahmu dengan sekuat tenaga. Epakun ibadah sekuat tenaga usaha, sekuat apa? Kenapa? Karena sesungguhnya Allah mereka tak sembusen seapa rem kejuran senderemah ibadah dan ulah panjenengan. Allah tak sembusen nerima ibadah dan ulah panjenengan. Allah tak sembusen nerima ibadah dan ulah panjenengan. Bahkan Allah apa yang kejuran dan orang si ibadah dan kau. Jadi bahkan sembusen mereka abad tipi bila Allah tak sembusen tak menerima berapa kerja dengan orang yang kalau beribadah, tapi sembusen mereka mana abad tipi sembusen. Maka amal sepaling ibadah sepaling utama jika itu amal seelakoni kalaban istiqomah, kalaban istiqomah walaupun kan sekuli. Alhamdulillah kita al-kumis kita rutinan zikir arang-sarang walaupun sekecil lagi sekecil apa Abi? Alhamdulillah malam makin kita juga dipantau dan dijaga oleh petugas kepolisian dari kantor polisi Polsek Pademangan atas kelangkong atas petugas Bapak aparat dari kepolisian Polsek Pademangan yang juga ikut mengamankan acara malam makin. Alhamdulillah penyelenggara juga namun pakai masker lagi itu masker setuju. Alhamdulillah orang yang bermasker kan nyaman dulu, laki ini juga nyaman. Amit semua orang. Saya coba tak pakai pakdel juga. Saya reti tak pakai derat terjerat. Itu saya menang. Saya temuan Mas juga. Selain untuk jaga kesehatan, sebiji-biji tak temu. Saya bila tak temu nyaman pun mati sebab jenggot. Alhamdulillah. Tadi nyampe lagi. Sepenting lah lawati prokes lagi. Mudah-mudahan saya malam Kamis ada teman motor. Mudah ketua kepala rumah sakit di Jakarta bahkan ikut dalam tim gugus COVID Indonesia. Ini ada buat yang sebenarnya pakai masker itu, yang sebenarnya jaga jarak itu bukan
bukan di tempat masjid, tempat orang sholat dan pengajian. Saya ngambil masker penjaga jalan, saya pasar mana gitu, saya jauh. Udah pengajian saya jauh kita oleh rapat untuk ambil masker. Saya ada ke masjid lah wudhu, lo mulai sebut soal istinsyaq, telah lebih bersih langsung jadi. Lah wudhu lo bersih kok, kita cuci tangan. Ini kecewa dokter di kepala rumah sakit, tapi sudah gugus COVID nasional. Ada musuh banyak. Nah, cuma kita tak nih kan gak mencoba satu masjid atau urusan orang lain sombong gitu. Dan kita tetap jaga prokes kesehatan terdekat. Moga-moga kalau berzikir kita ada ke Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah nolong kehidupan kau di akhirat panjang di dunia batas bagian akhirat. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Acara di Kofil yang melambangkan ketiga-ketiga pengusaha Surat Al-Fatihah seperti Istighfar Semuja Kiai Nurul Huda itu sakit kegelapan pengusaha Surah Al-Insyirah seperti Istighfar Semuja Haji Muhammad Nurdin itu sakit kegelapan pengusaha Kusidah Ibadullah di Jalan Allah seperti pemimpin dalam Semuja Haji Muhammad Said Fauzi. بقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة الفاتحة. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafdili wa ihtirami saya kula badan kula muljaki Kiai Haji Raden Muhammad Giyas Ramzi Al-Barkisai hafizahullah wa mata'anallah bituli hayatihi. Semoga Allah menjaga beliau, memberikan kesehatan dan melindungi beliau dari segala macam cobaan. Amin ya rabbal alamin. Tercukan saya kula muljaki para masyayikh saya bedah di hadapan kita, bedah Kiai Nur Huda, bedah Kiai Nur, bedah Kiai Fauzi, ben se en lain lah. Nyoba bahasa Madura kia lancar pun semangkin.
Saya lain lah mantar sehat wal afiat, rezeki apa lancar bi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya abdinah kula luh por campur wan. Saya kula mulji aki ponati yang ci urun kula mak tak lancar boleh. Para hadirin, para hadirat jamaah ghafilin, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beri sehat wal afiat, panjang umurah, segala hajat kabul bi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus apapun terus dapat kamu. Kemudian tuan rumah Nyai Afifah sekeluarga, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan, apa yang diangankan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya terakhir para aparat keamanan, aparat pemerintah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tugasnya dipermudah. Dan juga di malam hari ini kita memohon kepada Allah semoga apa yang terjadi pada umat muslim khususnya di Madura segera diangkat dan dihilangkan dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Semangken cuman bektoh tak oleh merasa susah. Kenapa? Arafah karena susah panekah bisa menurunkan imun. Oning ke imun ki. Apa imun? Kebaikan kita harus harus semangat, harus senang, harus bahagia. Jangan ada pemikiran yang negatif ki. Alhamdulillah maju semangken kita dibawa suasana dengan berzikir bersama ki, istighfar bersolawat bersama-sama, menimbulkan insyaallah menimbulkan aura positif bagi diri kita, para pendengar, para pemirsa yang ada di rumah, insyaallah akan memberikan aura positif. Amin ya rabbal alamin. Punya saya maskeran ki? Alhamdulillah. Mun kek lakian saya maskeran jen genteng. Mun kek lakian. Mun binian beda saya cendatin, beda saya cen ngak tindatin. Masya Allah. Alhamdulillah. Badah kula karena beli ikhtisar singkat bayi. Terus memberi tips bagaimana memakai masker yang benar. Cara memakai masker yang benar. Ternyata beda niat ki. Kenapa niat panikah? Dalam pelajaran usul fikih tugas niat beda dua. Pertama at-tafriq baina maratibil ibadah. Saya pertama tugas niat panikah untuk membedakan antara tingkatan ibadah. Beda saya sunnah, beda saya wajib. Panikah dengan niat dapat dibedakan di masa wajib, di masa sunnah. Kedua at-tafriq bainal adah wal ibadah. Tugas niat saya kedua panikah at-tafriqu bainal adah wal ibadah, untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Kebiasaan jika diniatkan akan berbuah pahala. Ngakan ki niat aki sok aja kita kuat beribadah, nilai ibadah. Minum niat aki sok aja lancar azikir, bernilai ibadah. Amaskeran aneka bisa masuk ke dalam kategori ibadah. Paneka berempat niat. Catat ki. Saya di pulpen catat, saya di HP rekam, saya masuk ke TV, tonton, masuk ke YouTube ya gitu. Oke. Cek lupa like, subscribe, bisa ya. Engki. Oning ke subscribe sampean. Bu saya waktu oning ki. Engki. Saya pertama masker wanita ki. Mulai dengan membaca bismillah. Pas sampai masang masker, bismillahirrahmanirrahim. Tabuna Rasulullah SAW kullu
amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au fahuwa ajdam wa fi riwayah. Apa baik kelakuan seta mulai dengan membaca basmalah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka perbuatan paneka sobung barokah. Nah, jadi langkah pertama memakai masker bismillahirrahmanirrahim. Saya paling penting masker paneka punyanya sendiri, bukan punyanya orang ki. Andin kitibi benin adin yang orang lain. Pas bismillahirrahmanirrahim pertama. Saya kedua. Kenapa saya kedua? Lillahi ta'ala. Makai masker paneka lillahi ta'ala. Tabuna Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mon mubalik mon ngaji Al-Qur'an esor aki Allah paneka ki. Mon salah sedang maca Al-Qur'an Allah ki. Paneka leres ki. Kula nyoba ki. Kula ngetes Manter lancar lah. Tak nyengok ke Syekh Google pole iki. Aduh, darumba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai pulang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paneka ngetek ngetek paneka bisa menurun imun ki. Jadi kita harus semangat. Semua salatku, inna salati, semua sakapina salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya, berapa wa mahyaya? Hidupku, odin tenkulah ban mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin. Sakapina hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pakai masker, kita beribadah, sholat, berpuasa, zakat, bersekapinah lillahi ta'ala. Oke, panikan niat kedua. Saya ketelok at-ta'atu bi amrillah, taat da perintahna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa perintahna? Wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Sampean ajunan paneka membahayakan diri panjenengan. Upur campur sampean ajunan panjenengan gitu. Tak pun apa pun ki, saya penting paham ki. Jangan sampai kalian membahayakan diri sendiri. Nah, di zaman sekarang himbauan pemerintah karena sudah menyebar virus pertajah tak pertajah badah ki. Memakai masker. Salah satu anjurannya memakai masker. Diniatkan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya keempat, at-ta'atu bi amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga diniatkan ingin mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah memerintahkan kita untuk apa? Memakai masker? Bukan. Sobung masker dong, okay? Rasulullah asabda, "Firra minal judam ka firarika minal asad." Menjauhlah kalian, berlindunglah kalian dari penyakit juzam, penyakit lepra atau penyakit yang bisa menular, ka firarika minal asad, seperti engkau lari dari hadapan si singa. Mau sampean beda ada singa, macan, kabur tak kabur sampean? Tak kabur. Oh, masya Allah, mau tak kabur ki. Mau lambat badah. Termasuk ngara sampean perang gending Habib Umar bin Hafid ki. Habib Umar bin Hafid pernah ngeding sampean. Paneka salah satu ulama sebeda Etarim. Beliau ketika pergi kunjungan dakwah ke beberapa negara di Afrika, ternyata badak singa lebat
di hadapan mobilnya beliau. Singa paneka nyanter ke pintu sebelahnya Habib Umar, pintu mobil. Ring orang yang sedang mobil takut kapi. Habib Umar tersenyum. Ternyata baru singa, benih koceng singa saya raja mereka. Nyanter ke Habib Umar. Habib Umar senyum, tak takut. Pas buka jendelanya, saya mobil takut kapi. Pas buka, elos singa benih koceng singa. Singa leh, benih koceng singa ungkuan. Coba sampean ke taman safari, beda singa, pas buka jendela, tak loncat sampean. Oke. Ternyata man khafallah khafaka min kulli syai. Man khafallah khafahu kullu syai. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan takut kepada Dia. Jadi selama kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang ada di muka bumi ini akan takut kepada Dia. Habib Umar termasuk orang yang saya bertakwa, orang yang soleh. Jadi singa panekah nyanter elus-elus di orang yang soleh. Oke. Panekah niat saya keempat. Terus niat saya terakhir menbada bu ibu lah rahmat cek banyak lah niat maskeran lah. Tak maskeran baik kula rakyat. Oke. Tak pernah apa sampean mon kebanyakan niatnya ki. Niat lagi nawaina kama nawa masyayikhuna fi istimal kina. Kula niat masang masker ngakui masker paneka sebagaimana guru-guru badan kula niat aki. Insyaallah oleh kapi pahala niat paneka. Oke. Innamal amalu bin niat. Sakapina amal paneka tergantung niat tah. Insyaallah dengan memakai masker yang hanya hal sepele paneka, dengan lema 4 niat paneka, insyaallah sampean oleh pahala. Oke. Karena telah membedakan mana yang ada, mana yang kebiasaan di masa ibadah. Mun sampean klopai cara terakhir paneka, kita kula mangkui masker dengan niatan setelah diniataki guru badan kaulah. Lamba ecemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi ki mendapati mendapatkan ngale pindah pas Ramadan barian kula pas ngese buki tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar panekah beda malam selekor, 3 lekor, 5 lekor. Sakeum ya. Dari lekor-lekor ke sakeum ya da remah matura. Selekor, 3 lekor, 5 lekor. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid paneka, mulai pada 2 orang, saya sedang berdoa sebelah kanan, sebelah kiri. Ring 2 paneka doa ke Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah nyanter ke orang kedua paneka. Pertama ke sebelah kanan. Ngedingaki apa saya doaki di orang paneka. Ya Allah, kula taruh bahagia dunia akhirat ya Allah. Kula taruh paneka, kula taruh ini, kula taruh itu. Rasulullah SAW saya beda budi ngamini. Amin. Ternyata orang paneka sadar, badah Rasul paneka. Kesempatan emas kula doa selancang. Akhirnya orang paneka saya sebelah kanan, doa cek lanceng. Pas saya orang sebelah kiri, palang. Eta ada aki bi orang saya orang kanan paneka. Palang kula tak meloh dekian. Orang sebelah kiri iri, ingin juga mendapatkan amin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua doa yang diaminkan oleh Rasulullah pasti terkabul. Ternyata orang saya sebelah kanan paneka mengambil kesempatan dengan sekuat-kuatnya. Lanceng doa. Lanceng kata ke Rasulullah lesoh saya amin. Tak ke amin. Tak remari orang yang saya kanan. Saya kiri, palang tak meloh ada cekena Rasul balik.
Akhirnya Rasulullah karena beliau adil, setelah sekian lama, setelah sekian lanceng orang paneka doa, nyanter ke sebelah kiri dalam keadaan lemas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas nyanter ke sebelah kiri, ring sebelah kiri apa? Anoleh, menoleh apa anoleh? Atole, anoleh. Atoleh ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat raut wajah beliau. Ternyata beliau sudah lelah, sudah capek karena mengamini doa orang yang sebelah kanan. Akhirnya orang yang saya sebelah kiri panikah duda remah doa panikah. Pas kesempatan emas masa kula tak doa. Rasulullah ngiring doa sampean. Engki Rasul doa apa kula kun setung bayi. Umak setung. Engki muncung-lancung sampean tak kuat dakian. Akhirnya doanya orang yang sebelah kiri panikah, ya Allah, kula minta sebagaimana orang itu minta. Kula minta sebagaimana orang yang saya sebelah kanan kula minta. Rasulullah dengan senyuman gembiranya, amin. Sekalian amin keng oleh kapi. Amin. Insya Allah dengan niat saya empat paneka mau sampai tak bisa ngengak, niatkan dengan niatan kuru-kuru badan kula juga niat lagi seperti itu. Insya Allah paham cara memakai masker. Saya pertama. Saya kedua 21.30. 5 menit boleh. Di waktu-waktu ini sangat terpukul sekali kita banyak dari kuru-kuru khusus ring Mekasan. Saya tinggal umur. Jabuna ulama, man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Siapa-siapa orang saya tak sedih dengan meninggalnya seorang alim, orang alim meninggal dia tidak sedih, fahuwa munafik. Perlu diperiksa lagi hatinya karena dia termasuk orang munafik. Mautul alim, mautul alam. Jabuna ulama, matena orang si alim, meninggal orang si alim, panekah meninggal alam semesta. Orang alim setung meninggal, seakan-akan satu alam meninggal. Mautul alim, mautul alam. Karena Rasulullah SAW bisa orang alim panekah bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi. Tabuna Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ala inna dunya mal'unah. Seongkuna dunya panekah mal'unah, laknat di Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha. Sakapina sabada itunya laknat di Allah Subhanahu wa taala. Illa, ternyata badah pengecualian. Illa kecuali zikrullah wa ma walah. Orang-orang ahli azikir. Insyaallah dzikrul ghafilin jamhatul ghafilin termasuk orang-orang panikah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma walah, dan semua yang ikut berkecimpung dengan zikir tersebut. Tukang sound, tukang mikrofon, sibuk so mixer poter sehingga tak konsen azikir karena mempersiapkan mic paneka oleh syafaatah, termasuk orang ahli zikrullah wa ma walah. Orang yang ahli zikir di sakapina saya norok kadzikiran. Wa alimun, saya kedua saya tak elat nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun, orang yang alim. Wa muta'allimun, dan orang yang muta'allim. Kenapa muta'allim? Saya nyari ilmu santreh kula bi sampean saja harus menanamkan dalam diri untuk menjadi santri selamanya sehingga bisa mendapatkan fadilah muta'allim. Kun aliman, jadilah orang alim. Pesan Rasulullah SAW, kun aliman, jadilah orang alim. Au muta'alliman, tabah santreh, orang yang ajar. Au mustami'an, atau jadilah engkau menjadi orang mustami'. Saya cinta ke majlis, pendengar setia, dakwah, mubalik dan lain-lain. Wa muhibban, saya terakhir, wa muhibban. Mon tak bisa sampai nanti orang yang alim, mon tak bisa sampai nanti santre,
Mun tak bisa sampean teti mustami orang si hadir ke majlis, pateti aki orang si muhibban, orang si cinta ke orang alim, cinta ke santri, cinta ke agama. Lamba Damaskus paneka bada orang si tokang keli kuburan. Apa bahasanya? Ngarek kuburan, ngaleh kuburan. Oh bening ngarek iki, bening ngarek kuburan. Ngaleh kuburan iki. Orang paneka hari pertama tugas aki menguburkan salah seorang lelaki. Ternyata ketika beliau turun ke dalam kuburan, patoron jenazah di Allah Subhanahu wa taala buka mata batinnya. Sehingga melihat kuburan ukuran 2 meter kali senapa? Kali semeter lagi. Paneka teti raudhah min riyadil jannah. Ternyata orang paneka beri Allah Subhanahu wa taala hidayah bisa melihat taman-taman surga dalam ukuran 2 meter kali 1 meter. Loncat beliau terkerja. Apa yang aku lihat tadi? Bukankah tadi itu bukan kuburan? Tadi itu adalah taman dari taman-taman surga. Aku yakin itu. Akhirnya orang paneka penasaran. Sampai beberapa bulan belum menemukan jawaban. Sampai mendapatkan tugas lagi menguburkan orang lain. Laki-laki lagi, seorang laki-laki. Sama kejadian patoron ke baba ke kuburan. Ternyata buka pula oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat taman-taman surga bini kuburan. Jadi jenazah paneka termasuk ahli surga. Pas beliau atau oleh ke atas ke jamaah saya hadir sekitar makam. Ternyata sobung saya ngenelah kuburan paneka sebagai taman surga kecuali beliau. Pas ke atas pas makam aki etabui bi tanah ki. Ternyata beliau mendapati salah satu wanita. Pemakaman pertama beliau hadir, pemakaman kedua beliau hadir. Tanya aki be bapak-bapak mereka. Bu ibu, engki pak, sampean mbak hadir terus bu. Pemakaman beberapa bulan yang lalu sampean hadir semakin hadir. Engki pak paneka anan kula tinggal umur. Pertama kakaan, kedua alean. Beda kenapa pak? Engki bu, kula terus tanya mak bisa anak sampean paneka dadi ahli swarga. Nangis ibu paneka. Ongkuan pak, engki bu, kula ngenelah melihat ngenelah ya. Ngetela dalam kuburan anan sampean paneka raudhah min riyadil jannah bu. Cen atarat ibu paneka. Akhirnya apa yang diamalkan oleh sang anak paneka? Engki pak, anak saya pertama paneka kakaan paneka santre kakaan lagi menimba ilmu, sedang mencari ilmu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dalam keadaan mencari ilmu. Meninggal dalam keadaan mati syahid. Ganjarannya adalah pahala, termasuk orang ahlu surga. Orang yang pertama. Nomor 2 ale paneka tak teti santre kon alako teti tukang kaju. Kebay kursi, kebay meja, tukang kaju kira namanya. Tukang mebel, kebay engki pon paneka pon. Kebay kursi, meja, lemari. Ale paneka kun alako. Keng setiap dia mendapatkan gajian, setiap mendapatkan keuntungan paneka keren kekakaan. Kebay biaya montuk biaya montuk. Jadi ganjaran orang yang membiayai orang lain untuk berjihad di jalan Allah, mencari ilmu di jalan Allah, insya Allah ganjarannya sama. Ternyata beliau mendapatkan ganjaran seperti kakaknya karena infak, karena sedekah yang diberikan kepada kakaknya untuk mencari ilmu. Jadi mun sampean tak sempat mencari ilmu pon peperot ya
Iya. Saya mau sepuh iki ora peron. Mau sepuh iki. Saya mau sepuh iki. Surga sobung serot perot, Bu. Sobung surga serot perot. Kapi surga glowing ratin kapi. Insyaallah kita ibu-ibu sepuh sepuh maneka termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Engki. Ternyata sampai kita memiliki kemampuan untuk memberi atau mendukung orang lain mencari ilmu, kita tidak menyisakan uang tersebut. Minimal kita berikan anak masuk pondok, penakan saya mondok, otabe tetangga saya mondok, beri Quran, beri obeng, beri jajan. Insya Allah kita juga mendapatkan fadilah mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ini cukup sekian ki. Saya pertama cara amaskeran, kedua tentang fadilah orang alim. Kita juga turut ikut berduka cita atas meninggalnya para masyayikh kita. Semoga beliau-beliau semuanya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannah firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya